Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan hidup seseorang, seringkali terdapat titik balik yang mengejutkan dan mengubah segalanya. Kisah yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu dari cerita luar biasa yang menceritakan perubahan radikal dalam hidup seorang pria yang bernama Bahrom Al-Majusi. Ia adalah seorang yang telah terjerumus dalam perbuatan jahil, termasuk menikahi anaknya sendiri. Namun takdirnya berubah secara mengejutkan ketika ia mendapat pesan istimewa dari Rasulullah dalam mimpi. Mari kita telusuri kisah luar biasa tentang bagaimana Bahrom Al-Majusi, pria yang pernah melakukan perbuatan tercela namun mendapatkan salam dari Nabi, yang akan menginspirasi kita tentang kekuatan taubat dan kebaikan dalam hidup. Pada suatu saat, ketika Abdullah bin Mubarak sedang melaksanakan ibadah haji di Hijr Ismail, sebuah peristiwa yang tak terlupakan terjadi dalam hidupnya. Di tengah keteduhannya di dekat Ka'bah yang mulia, Abdullah tertidur dan memasuki alam mimpinya yang penuh makna. Dalam mimpinya, Abdullah bin Mubarak merasakan hadirnya sosok yang begitu agung, sosok yang tak lain adalah Rasulullah Muhammad. Rasulullah datang dalam mimpi dengan pesan yang sangat istimewa untuknya. Beliau bersabda kepada Abdullah, "Ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke kampung ini. Carilah seseorang yang bernama Bahrom Al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya, dan katakan kepadanya kalau Allah meridhoi apa yang ia telah lakukan." Abdullah bin Mubarak terbangun dari tidurnya dengan hati yang campur aduk. Pikirannya dipenuhi oleh pesan luar biasa yang baru saja ia terima dalam mimpi. Namun, seperti yang sering terjadi saat kita mendapatkan pesan yang begitu tidak terduga, ia awalnya merasa ragu dan berpikir bahwa mimpi ini berasal dari setan. Kemudian ia segera melakukan wudhu, sholat, dan bahkan melakukan tawaf di sekitar Ka'bah semaksimal mungkin. Namun di tengah-tengah aktivitas ibadahnya, rasa kantuk yang amat sangat menghampirinya. Ia merasa begitu lelah, sehingga akhirnya tertidur kembali. Dalam tidurnya yang kedua, mimpi itu kembali datang, tak sekali, tapi sebanyak 3 kali. Rasulullah menyampaikan pesan yang sama kepada Abdullah bin Mubarak. Ini bukanlah mimpi biasa, tapi sebuah pesan yang jelas dan tak terbantahkan. Ketika Abdullah bin Mubarak akhirnya benar-benar terjaga dari tidurnya yang kedua, pikirannya telah berubah. Ragu-ragu yang sebelumnya menghantui hatinya telah hilang. Ia menyadari bahwa ini adalah panggilan dari Rasulullah sendiri, dan ia harus mematuhi pesan tersebut. Inilah awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang akan membawa Abdullah bin Mubarak kembali ke Baghdad dengan misi khusus, mencari seseorang bernama Bahrom Al-Majusi, dan menyampaikan pesan suci yang telah ia terima dalam mimpi yang penuh makna. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia menyelesaikan ibadah hajinya, dan bersiap untuk kembali ke kota Baghdad. Kembali ke Baghdad bukanlah perjalanan yang singkat atau mudah. Abdullah bin Mubarak harus menempuh perjalanan jauh melintasi gurun pasir dan melewati berbagai rintangan. Namun, tekadnya yang kuat untuk menemukan Bahrom Al-Majusi dan menyampaikan pesan Rasulullah menjadi pendorong utamanya. Sampai akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh tantangan, Abdullah bin Mubarak tiba di kampung yang disebutkan dalam mimpinya. Ia mencari alamat Bahrom Al-Majusi, pria yang mungkin memiliki peran besar dalam pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Di sebuah sudut kampung yang sederhana, ia menemui seorang laki-laki tua. Dengan penuh harap Abdullah bertanya, "Apakah kamu adalah Bahrom Al-Majusi?" Laki-laki tua itu dengan tenang menjawab, "Ya, aku adalah Bahrom Al-Majusi." Abdullah bin Mubarak merasa lega telah menemukan orang yang dicari, tetapi misinya baru saja dimulai. Ia perlu menjalin percakapan dengan Bahrom Al-Majusi untuk memahami perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukannya, sesuai dengan pesan Rasulullah dalam mimpi yang penuh makna. Inilah awal dari sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup Bahrom Al-Majusi secara drastis. Ia akan mendengar pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak atas perintah Rasulullah, dan perjalanan hidupnya akan berubah selamanya. Abdullah bertanya, "Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah?" Bahrom Al-Majusi dengan rasa bangga menjawab, "Ya, aku pernah menghutangi orang-orang 10 dirham, dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik." Namun Abdullah segera memberikan pencerahan, itu perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Bahrom terdiam, sadar bahwa apa yang ia anggap sebagai kebaikan ternyata tidak sesuai dengan ajaran agama. Abdullah kemudian bertanya lagi, "Apakah ada perbuatan baik lainnya yang kamu lakukan?" Bahrom mencoba untuk menjawab, "Ya,
Ada, aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku. Abdullah dengan tegas menyatakan, itu juga perbuatan haram, apakah ada perbuatan baik selain itu? Bahram semakin merasa tertekan, dan ia mengakui, ya, ada. Aku mengadakan suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi, ketika aku menikahkan anak-anak perempuanku itu. Namun Abdullah tetap bersikeras, itu juga merupakan perbuatan haram. Apakah ada lagi perbuatan baik selain itu? Bahram al-Majusi yang semakin sadar akan kesalahannya, mencari tahu apakah ada perbuatan baik yang dapat dia banggakan. Dalam keputusasiannya Bahram berkata, ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan lagi sangat cantik. Kemudian, aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri, dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya. Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu, adalah lebih dari 1.000 orang. Abdullah bin Mubarak mengungkapkan, itu juga perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Dalam kesadarannya yang semakin mendalam atas perbuatannya, Bahram al-Majusi merasa terjepit dalam perbuatan dosa yang tak terampuni. Inilah saat-saat kritis dalam pertemuan mereka. Tindakan-tindakan Bahram yang sebelumnya dianggap sebagai kebaikan olehnya, ternyata jauh dari ajaran agama. Abdullah bin Mubarak telah membawa Bahram ke titik di mana ia harus merenungkan tindakannya dan mencari penyesalan. Namun, bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi hidup Bahram al-Majusi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Abdullah bin Mubarak setelah mengungkapkan kebenaran ini kepada Bahram? Setelah Abdullah bin Mubarak mengungkapkan kebenaran tentang perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh Bahram al-Majusi, terdapat momen yang sangat penting dalam kisah ini. Bahram, yang telah merenungkan tindakannya yang keliru, mulai berbicara lagi. Abdullah bin Mubarak, meskipun telah mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut juga merupakan dosa, sekarang merasa perlu untuk mendengarkan cerita lengkap dari Bahram al-Majusi tentang apa yang terjadi pada malam itu. Mungkin ada lebih banyak yang perlu dipahami dari kisah ini. Bahram al-Majusi meneruskan ceritanya, pada malam hari di mana aku menjimat anak perempuanku itu, seorang wanita muslimah menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian ia pulang, dan memadamkan obornya. Pertama kali, tindakan wanita muslimah ini menyalakan obor pada malam pernikahan Bahram, membuat Abdullah bin Mubarak berpikir. Apakah ini hanya kebetulan, atau apakah ada makna di baliknya? Kemudian Bahram meneruskan, kemudian aku menjimat anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba, aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang, dan memadamkan obornya lagi. Saat itu, keraguan mulai muncul di pikiran Abdullah bin Mubarak. Tindakan yang sama terulang 2 kali. Apakah ada maksud atau pesan khusus dari wanita muslimah ini? Bahram menceritakan lebih lanjut, kemudian aku menjimat anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku, kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Saat itulah, Abdullah bin Mubarak mulai curiga bahwa tindakan wanita muslimah ini tidak sembarangan. Ia mencoba untuk memahami apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh wanita tersebut melalui tindakannya yang misterius. Kemudian dengan hati-hati, Abdullah bin Mubarak meminta melanjutkan kisahnya. Kemudian aku curiga, barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku membuntutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Wanita muslimah ini tampaknya memiliki anak-anak perempuan yang membutuhkan sesuatu pada malam itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Abdullah bin Mubarak akan mengungkapkan kecurigaannya kepada wanita tersebut? Mengapa wanita muslimah ini terus menyalakan obor melalui obor Bahram al-Majusi? Anak-anak perempuan itu berkata kepada ibunya, "Oh ibu, apakah engkau membawa sesuatu makanan? Kita sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar." Wanita muslimah itu, yang dalam riwayat lain disebutkan sebagai seorang janda miskin, meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah, kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya makanan banyak, kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Abdullah bin Mubarak berkata, "Ini baru perbuatan yang baik, dan ada kabar gembira untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah dan pesan beliau untuknya.
Mendengar cerita itu, akhirnya Bahram bersyahadat mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Kemudian seketika, ia jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak pun memandikan, mengkafani, mensyolati, dan mengubur jenazahnya. Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Pesan ini mengingatkan kita bahwa tindakan kebaikan dan keikhlasan hati adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih rahmat-Nya. Rasulullah juga pernah mengajarkan bahwa orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang alim yang pelit. Ini menunjukkan bahwa kebaikan hati, keikhlasan, dan tindakan dermawan yang sederhana dapat memiliki dampak yang besar dalam pandangan Allah. Beliau juga menjelaskan, dermawan merupakan sebuah pohon di surga yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke surga. Pelit merupakan sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke neraka. Kisah Bahram al-Majusi yang telah melakukan banyak perbuatan dosa dalam hidupnya, akhirnya mengalami perubahan besar karena tindakan dermawan. Kebaikan dan keikhlasan hati bisa mengubah nasib seseorang, bahkan pada saat-saat terakhir hidupnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.